Halo semuanya, bersama saya Natania Devina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kasus yang berkaitan dengan pembunuhan, lalu juga berkaitan dengan calon anggota legislatif. Nah, maka dari itu, mari kita cari tahu bagaimana kronologi, siapa saja yang terlibat, serta teori dan penyelesaian yang ada pada kasus ini. Mari kita cari tahu. Pada Minggu 25 Februari 2024, terdapat seorang pesepeda yang sedang melintasi sebuah jalan yang di sisinya itu terdapat tebing. Nah, lalu dia saat melewati jalan tersebut, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Akhirnya dia cari tahu dong, di mana nih bau busuk ini berasal, karena dia juga penasaran. Akhirnya dia mencari di sekeliling sekitar jalan yang dia mencium bau-bau busuk ini. Nah, dia tak disangka-sangka dia menemukan mayat perempuan yang sudah dibalut oleh selimut dan memiliki bau yang sangat menyengat. Nah, dia juga kaget kan, akhirnya dia langsung menghubungi pihak berwajib. Dan pihak berwajib pun langsung datang ke lokasi dan mengidentifikasi siapa jasad ini serta mencari tahu bagaimana kronologi dari pembunuhan ini, karena diduga mayat perempuan ini adalah mayat pembunuhan yang ditemukan di pinggir tebing. Setelah diselidiki dan diidentifikasi oleh kepolisian, akhirnya kepolisian memberikan 4 nama, yang mana 3 sebagai tersangka dan 1 sebagai korban. Korban bernama Indriana, lalu 3 tersangka bernama Didot, Devana, dan Reza. Namun apa keterkaitan dari 4 nama tersebut? Didot memiliki seorang kekasih bernama Indriana, yang mana Indriana sebagai korban dari pembunuhan. Lalu, karena Didot ini merasa bahwa hubungannya itu kurang harmonis atau kurang nyaman, akhirnya Didot itu mencari Devana dan menghubungi kembali Devana, yang mana Devana adalah mantan kekasih Didot. Nah, Didot itu akhirnya bercerita nih bagaimana hubungan dia bersama Indriana. Nah, lama-kelamaan mereka menjadi nyaman dan Didot itu mengajak Devana untuk menjalin hubungan kembali atau balikan. Lalu awalnya tuh Devana tuh menolak, tapi lama-kelamaan tuh Devana luluh juga, dan akhirnya dia tuh memberikan syarat bahwa Devana tidak mau melihat Indriana di dunia kembali, atau secara tidak langsung Devana itu mau Indriana tuh meninggal. Nah, si Didot pun kaget dan ragu dengan permintaan Devana. Namun karena Didot ini juga nyaman dan sayang banget sama Devana, akhirnya Didot tuh menyetujui pernyataan atau permintaan dari Devana. Akhirnya setelah Didot menyetujui permintaan Devana, mereka berdua pun mencari cara nih, serta menyusun strategi gimana ya cara membunuh Indriana tapi tangan Didot tuh tetap bersih maupun tangan Devana tuh tetap bersih. Jadi mereka berdua ini nggak mau terlibat langsung dalam kasus ini. Nah, akhirnya Devana tuh menyarankan untuk ya udah cari eksekutor aja. Nah, akhirnya Didot pun tanpa pikir panjang dia langsung mencari eksekutor. Nah, akhirnya dia menemukan eksekutor bernama Reza. Nah, Reza ini awalnya tuh sempat menolak karena dia juga bingung. Ini kasusnya terlalu ekstrim. Jadi, hal yang harus dilakukan itu terlalu ekstrim. Jadi dia sempat menolak, tapi karena ada keterbatasan ekonomi, dia pada kala itu sedang butuh uang, akhirnya dia tuh menyetujui permintaan Didot dan Devana. Setelah Reza menyetujui permintaan Didot, akhirnya pada 19 Februari 2024, mereka bertiga bertemu nih, Didot, Devana, dan Reza. Bertemu di sebuah tempat untuk mempermatang rencana mereka untuk membunuh Indriana. Lalu mereka juga menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Mereka menyewa mobil supaya gak ketahuan nih atau gak kelacak sama orang lain. Akhirnya setelah mereka mematangkan rencana mereka, akhirnya mereka menjalankan nih aksinya di 20 Februari 2024. Nah, yang terlibat dalam aksi ini terdapat Didot dan Reza, serta Indriana sebagai korban. Lalu Didot mengajak Indriana untuk pergi ke suatu tempat di Sentul. Mereka makan, dan mereka di satu mobil itu terdapat Reza juga. Berselang berapa lama dari mereka selesai makan dan berjalan untuk ke tempat selanjutnya, Didot itu memutuskan untuk meminggirkan mobilnya karena alasan Didot itu mau buang air kecil. Nah, akhirnya Indriana dan Reza menunggu di mobil. Namun Didot ini sudah memberi isyarat kepada Reza untuk menjalankan aksinya pada saat Didot keluar dari mobil. Lalu
Didot itu mengunci mobilnya tuh dari luar. Jadi secara nggak langsung Indriana juga nggak bisa keluar dari mobil itu. Nah, tak berselang lama, Reza menjalankan aksinya dengan cara mencekik Indriana dengan ikat pinggang selama 15 menit, sehingga Indriana itu kehilangan nafas dan kehilangan nyawanya. Lalu setelah Indriana kehilangan nyawanya, Reza ini memberi isyarat kepada Didot bahwa aksinya itu sudah selesai dengan cara memencet klakson. Setelah menyelesaikan aksinya, Didot dan Reza memutuskan untuk kembali ke Jakarta, yang mana mereka menghampiri tempat Devana berada. Nah, setelah sesampai di tempat Devana, Reza itu memutuskan untuk pulang karena ya tugas dia udah selesai. Nah, perlu diketahui bahwa dia untuk menjalankan aksi ini, dia diiming-imingi 50 juta rupiah untuk menyelesaikan aksi ini. Lalu akhirnya setelah Reza pulang, keesokan harinya Devana dan Didot menjemput Reza kembali untuk membawa mayat Indriana. Mayat Indriana masih ada di mobil tersebut sampai keesokan harinya. Mayat tersebut berada di jok belakang dengan dilapisi oleh bed cover atau selimut. Pada Kamis 22 Februari 2024, mereka akhirnya sampai di kota Kuningan. Namun entah mengapa saat tiba di kota Kuningan, mobil ini mogok karena bagian mobilnya itu terkena batu sampai akhirnya olinya itu bocor dan mogok akhirnya. Nah, lalu mereka memanggil towing dong untuk mengangkat mobil ini, dan akhirnya mobil ini tuh dibawa ke Banjar di mana bengkel itu berada. Namun karena itu juga masih dini hari, akhirnya itu mereka dibiarkan untuk menginap di penginapan yang disediakan oleh bengkel tersebut. Pada 23 Februari 2024, mereka masih bersama mayatnya kan. Nah, tapi mereka udah mulai merasa nggak nyaman nih dengan bau-bau yang dikeluarkan dari mayat tersebut. Karena itu udah selang beberapa hari. Pastinya mayat tersebut mengeluarkan bau-bau. Akhirnya Devana itu menyuruh Didot buat, buang deh nih mayatnya. Nah, akhirnya Didot pun membangunkan Reza. Akhirnya mereka menjalankan aksinya untuk membuang mayat Indriana. Mereka mencari nih di mana ya tempat yang aman untuk membuang jasad Indriana, karena pada kala itu juga itu masih jam 1 dini hari. Nah, akhirnya mereka menemukan sebuah tebing yang tempatnya tuh nggak jauh dari lokasi mereka menginap. Nah, mereka membuang mayat Indriana tanpa busana. Setelah mereka membuang mayat Indriana, akhirnya mereka tuh mengambil perhiasan, pakaian, bahkan kartu identitas dari Indriana. Nah, kartu identitas dan pakaiannya itu dihancurkan, bahkan sampai dibakar. Nah, lalu untuk perhiasan yang dimiliki Indriana itu mereka ambil dan mereka jual. Mereka merasa aman dan mobilnya ini udah benar di sore harinya. Akhirnya tuh mereka kembali ke Jakarta dan mereka membakar pakaian serta menggunting-gunting kartu ATM dan kartu identitas Indriana itu di Tasikmalaya. Nah, lalu sesampai di Jakarta pada 24 Februari 2024, akhirnya Didot itu memutuskan untuk mencuci mobilnya sebelum dikembalikan ke pemilik mobilnya, karena mobil itu kan rental atau sewa. Lalu pada 26 Februari 2024, yang mana 3 tersangka ini tuh masih belum tahu bahwa mayat Indriana ini udah diketemukan. Akhirnya itu mereka menjual barang-barang milik Indriana yang tadi tuh udah diambil. Nah, barang-barang tersebut itu totalnya itu senilai 54 juta rupiah. Namun mereka dibagi-bagi nih akhirnya uangnya. 15 juta untuk Reza, 14 juta untuk Devana, serta sisanya itu untuk Didot. Nah, uang-uang ini tuh digunakan untuk beli iPhone bahkan. Jadi untuk membeli gadget atau handphone terbaru pada saat itu. Mereka merasa bahwa tindakan mereka ini tuh udah aman banget, mainnya tuh udah sangat bersih dan sudah direncanakan dengan sangat baik. Namun yang mereka lewatkan adalah orang tua dari Indriana itu mencari sosok Indriana pastinya, karena anaknya ini udah menghilang selama beberapa hari. Nah, laporan dari orang tua Indriana bahwa Indriana itu terakhir pergi bersama Didot. Jadi orang tersangka pertama yang langsung dicari oleh kepolisian adalah Didot, karena menurut kesaksian orang tuanya bahwa Indriana itu terakhir bertemu sama Didot, bukan sama orang lain. Akhirnya setelah melewati penyelidikan, mereka ditetapkan sebagai tersangka, dan 3 tersangka ini tuh mendapatkan 3 pasal, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, karena memang pembunuhan ini sudah jelas direncanakan oleh ketiga pihak tersebut ya. Lalu pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, karena ya mereka melakukan pembunuhan terhadap Indriana.
Lalu yang terakhir pasal 365 ayat 4 KUHP mengenai pencurian dan kekerasan. Karena mereka ya secara nggak langsung mereka merampas dan menjual kan. Jadinya itu termasuk dalam pencurian dan kekerasan. Lalu mereka dijatuhi ancaman hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Berdasarkan kasus yang sudah kita bahas, teori pembunuhan ini tuh merujuk pada teori kekerasan yang mengacu pada pendekatan yang berusaha menjelaskan penyebab, dinamika, serta dampak kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan dalam konteks ini bisa merujuk pada berbagai hal perilaku agresif mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan struktural yang terjadi di tingkat individu, kelompok, bahkan negara. Lalu, teori kekerasan yang relevan dengan kasus ini adalah teori faktor individual, karena dalam kasus ini motif utamanya adalah cinta segitiga, karena melibatkan kecemburuan dan persaingan antar individu, antara Devana dan Indriana. Lalu dalam teori ini terjadi ketegangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan pribadi yang saling bertentangan, seperti yang ada dalam hubungan asmara ini. Nah, sehingga karena salah satu pihak tuh merasa tuh nggak adil, jadinya tuh terjadi kekerasan yang sangat ekstrim, yaitu pembunuhan. Nah, resolusi dari penyelesaian konflik ini adalah litigasi, karena proses penyelesaian konflik dengan cara mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada pengadilan. Jadi, karena 3 tersangka ini juga udah dijatuhi hukuman dan terjerat oleh pasal-pasal, jadi ini bisa disebut sebagai litigasi, karena keputusan atau solusi pengadilan bersifat final dan harus ditaati oleh semua pihak. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya harap pembahasan kami itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita ataupun tersangka nih. Jadi jangan lupa cerdas-cerdas untuk meluapkan emosi dan menuangkan emosi agar tidak terjadi tindakan kekerasan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.